bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita uang tindak pidana korupsi sebesar 4,8 miliar rupiah lebih. Tokoh agama dan pemerintah Sulawesi Tengah serukan aksi damai kepada mahasiswa. Polres Morowali menangkap seorang pengedar narkoba dan menyita sabu-sabu lebih 1 kilogram. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali menangkap pengedar sabu-sabu di Desa Keurea, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali. Dari tangan tersangka berinisial MN, polisi menyita lebih 1 kilogram sabu-sabu. Penangkapan MN bermula dari adanya informasi transaksi narkoba di sebuah rumah di Desa Keurea. Dari laporan itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah memastikan informasi tersebut, polisi langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah lapak milik MN. Hasilnya polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu seberat lebih 1 kilogram. Barang haram tersebut disembunyikan di dalam boneka dan dikemas dalam plastik. Polisi juga menyita sebuah telepon genggam yang digunakan tersangka melakukan transaksi narkoba. Saat diinterogasi, tersangka yang bekerja di sebuah perusahaan di Morowali ini mengakui perbuatannya dan menempatkan sabu-sabu tersebut dari Sulawesi Selatan. Rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual di wilayah Morowali dan sekitarnya. Penyelidikan dan kemudian menemukan 1 buah bungkusan plastik berwarna emas yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang di dalamnya langit yang dibungkus di dalam boneka kuning warna biru putih. Tersangka MN kini ditahan di Mapolres Morowali untuk diproses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MN dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Sebuah pohon besar tumbang dan menutupi badan jalan di Desa Korolo Lama, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Senin pagi. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun arus lalu lintas antar Desa Korolo Lama dan Desa Korolo Laki lumpuh. Dari keterangan warga setempat, pohon besar tersebut tumbang selain karena hujan disertai angin kencang, juga karena sudah dimakan usia. Pohon yang tumbuh di lereng bukit ini tumbang dan menutupi badan jalan. Akses jalan menuju Kolondale, ibu kota Kabupaten Morowali Utara, lumpuh. Kendaraan baik motor maupun mobil tidak bisa melewati jalan poros tersebut. Nah, ini yang kita tidak tahu jam berapa, kurang lebih antara jam 1 subuh sampai ini kita sudah tahu. Kita tahu antara tempatnya kapan. Tumbang karena angin kencang atau? Ya, karena hujan semalam kan dan anginnya. Dan memang risiko di sini sudah. Oh, paling ya, sampai pohon apa? Sampai tumbang baru pohon lapuk. Peristiwa tersebut langsung dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di instansi terkait. Mereka segera turun tangan membersihkan pohon tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Upaya pembersihan pohon yang tumbang tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Arus lalu lintas kendaraan akhirnya normal kembali hingga saat ini. Rudi Mairi dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara.
Salah satu usaha yang banyak digeluti warga Palu saat ini adalah pembuatan batako. Bisnis ini dinilai menjanjikan karena merupakan bahan material bangunan yang banyak dibutuhkan untuk konstruksi. Selain itu, bisnis ini relatif mudah dijalankan karena modalnya lebih terjangkau. Seperti yang digeluti Irfan Haruna, warga Jalan Uelambori, Kelurahan Tondo, Kota Palu. Sudah hampir 5 tahun lamanya ia menekuni usaha pembuatan batako. Pendapatan yang diperoleh memberikan keuntungan lumayan terutama dalam menghidupi keluarganya. Meski persaingan usaha batako saat ini cukup ketat. Batako buatan Irfan untuk sementara masih dipasarkan di wilayah Kota Palu. Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per buah. Harganya bergantung jenis dan kualitasnya. Umumnya batako yang dipesan pembeli akan digunakan untuk pembangunan perumahan dan kos-kosan. 1.500 tergantung kualitasnya, sampai 1.600. Terus kalau penghasilan per bulan biasanya rata-rata biasa dapat berapa? Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini, kalau untuk jumlah yang keluar dia sampai 120 ribuan yang keluar. Per bulan? Kita melayani sampai BTN, ya, sampai kos-kosan. Namun keberadaan usaha pembuatan batako ini turut ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri daerah. Para perajin batako berharap pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri konstruksi, baik perumahan maupun jalan, agar berdampak positif terhadap permintaan batako. Tantangan yang dihadapi para perajin batako di Palu saat ini, selain semakin banyak orang yang menekuni bisnis tersebut, juga biaya bahan baku khususnya semen yang cukup mahal. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabi.